Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau adalah kekuatanku, dan hanya kepadamu aku berlindung. Semoga hari ini aku dapat mengisinya dengan pekerjaan yang dapat menyenangkan hatimu, sehingga dapat dirasakan oleh siapa saja yang kujumpai. Engkau telah memberiku dengan cuma-cuma. Semoga aku dapat menjadi saluran rahmat-Mu tanpa memandang muka. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Kebijaksanaan bab 13 ayat 1 sampai 9. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Mereka yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Walaupun berhadapan dengan karya-karyanya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya, yang mereka anggap sebagai Allah penguasa jagat raya ialah api atau angin, ataupun badai, gugusan bintang-bintang atau air yang bergelora, ataupun penerang-penerang yang ada di langit. Jika dengan menikmati keindahannya mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa semuanya itu. Sebab Bapa dari keindahan itulah yang menciptakannya. Jika mereka sampai terpesona oleh kuasa dan daya, maka seharusnya mereka menjadi insyaf karenanya. Betapa lebih berkuasanya pembentuk semuanya itu. Sebab orang dapat mengenal pencipta dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Namun demikian, dalam hal ini mereka hanya sedikit saja salahnya. Sebab mungkin mereka hanya tersesat, tetapi mereka mencari Allah dan berusaha menemukannya. Karena sibuk mengamat-amati karya-karya Allah dan menyelidikinya, mereka hanya terpukau oleh apa yang mereka lihat. Sebab memang indahlah semua yang kelihatan itu, tetapi bagaimanapun mereka tidak dapat dimaafkan. Sebab jika mereka mampu mengetahui sebanyak itu, sehingga dapat menyelidiki jagat raya, mengapa mereka tidak terlebih dahulu menemukan penguasa semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refrain, langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Refrain, langit menceritakan kemuliaan Allah. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Refrain, langit menceritakan kemuliaan Allah. Haleluya, haleluya. Angkatlah mukamu sebab penyelamatmu sudah mendekat. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah,
janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada 2 orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini dikatakan bahwa sudah banyak sekali orang yang tidak pernah mau belajar dari pengalaman. Bahkan pada zaman Nuh dan orang-orang Sodom dan Gomora, mereka pun sudah tidak pernah mau peduli akan Allah itu sendiri. Mereka suka makan, minum, mabuk-mabukan dengan sesuka hati mereka. Allah sudah sangat murka dan mereka pun binasa. Kita pun tahu bahwa pada zaman sekarang ini juga tidak jauh berbeda dengan zaman saat Nuh dan orang-orang Sodom. Zaman sekarang kejahatan sudah sangat merajalela. Korupsi sudah bertubi-tubi, bahkan eksploitasi alam juga sudah tidak pernah terkendalikan sama sekali. Sekarang kita tinggal tunggu saja waktu akan datangnya murka Allah itu. Hari di mana Tuhan akan menjadi hari penghakiman bagi mereka yang tidak pernah beriman. Di hari itu juga akan datang secara tiba-tiba, sehingga tidak pernah ada waktu lagi bagi mereka untuk dapat mempersiapkan dirinya, untuk dapat mengubah haluan, bahkan untuk dapat membereskan yang belum pernah beres sama sekali, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Yesus dengan adanya gambarannya. Pada hari itu, barang siapa yang sedang ada di peranginan di atap rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barangnya di dalam rumah. Demikian pula yang sedang di ladang, janganlah ia pulang, karena itu sebagaimana istri Lot telah berubah menjadi garam, karena dia telah menoleh ke belakang, dan ia tidak rela meninggalkan Sodom. Murid-murid Yesus pun harus teguh dalam iman, dan jangan sering berubah pendapat. Yang telah mendua hati akan menjadi rugi, sebab keselamatan atau kemalangan dapat tergantung dari keputusan dan ketetapan hati. Dari 2 orang yang sedang sibuk dalam satu perkara akan memenuhi alur yang sangat berbeda. Orang tak pernah beriman akan diambil oleh Tuhan dan dibawa dalam persekutuan dengannya di rumah Bapa. Sikap beriman kepada Allah saja yang patut dipelihara terus. Karena orang diselamatkan bukan karena memiliki iman ini dan itu, tapi karena memiliki iman. Orang yang beriman tidak banyak dikhawatirkan oleh banyak perkara. Ia selalu percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dan memberi kehidupan seperti yang telah diharapkannya. Semoga permenungan hari ini meneguhkan iman kita. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.